Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Astuti dari Prodi S1 Keperawatan, kelas A tingkat 2 dengan NIM 231614201108. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas dari dosen pengampu Ibu Nurse Engla Ratih Pratama, SCAP MCAP, dengan tema penerapan telenursing dalam pelayanan kesehatan literatur review. Baiklah, menurut American Nurse Association atau ANA, telenursing adalah bagian dari telehealth yang berfokusnya pada praktik keperawatan yang terjadi ketika perawat memenuhi kebutuhan dasar klien dengan menggunakan teknologi informasi komunikasi dan sistem berbasis web. Telenursing juga didefinisikan sebagai suatu proses pemberian, pengaturan dan koordinasi, asuhan serta pemberian layanan kesehatan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Adapun teknologi yang dapat digunakan dalam telenursing sangat bervariasi. Pertama, telepon digunakan untuk konsultasi langsung antara perawat dan pasien. Telepon memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien untuk memberikan informasi kesehatan dan dukungan. Selanjutnya ada video conferencing. Alat ini memungkinkan perawat untuk melakukan konsultasi tatap muka secara virtual. Ini sangat berguna untuk evaluasi kondisi pasien dan memberikan konstruksi perawat yang lebih jelas. Selanjutnya, smartphone dan aplikasi kesehatan. Perawat dan pasien dapat menggunakan aplikasi ini, memantau kesehatan, mengingatkan jadwal obat, dan memberikan informasi kesehatan secara real-time, memungkinkan keterlibatan pasien dalam perawatan mereka sendiri. Selanjutnya, internet memungkinkan akses ke informasi kesehatan yang luas dan sumber daya pendidikan bagi pasien. Pasien dapat mencari informasi tentang kondisi kesehatan mereka dan mendapatkan dukungan dari komunitas online. Selanjutnya ada teleradiologi. Teknologi ini memungkinkan pengiriman gambar medis seperti X-ray atau MRI secara elektronik untuk dianalisis oleh perawat atau dokter, mempercepat proses diagnosis dan perawatan. Selanjutnya ada sistem informasi kesehatan untuk menyimpan dan mengelola data pasien secara elektronik, memudahkan perawat dengan mengakses riwayat kesehatan pasien dan membuat keputusan perawatan yang lebih baik. Yang terakhir ada Personal Digital Assistant atau PDAS. Alat ini dapat digunakan oleh perawat untuk mencatat informasi pasien dan mengakses data medis dan mengelola jadwal keperawatan secara efisien. Adapun prinsip-prinsip telenursing dalam keperawatan. Pertama, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Telenursing harus dirancang untuk memberikan perawatan yang berkualitas tinggi, memastikan bahwa pasien menerima informasi dan dukungan yang tepat. Kedua, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Harus memudahkan pasien untuk mengakses layanan kesehatan, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Ketiga, mendefinisikan peran dan tanggung jawab secara fleksibel. Penting untuk memiliki kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab perawat dan pasien serta fleksibilitas dalam penanganan kasus. Keempat, mengurangi penyampaian informasi yang tidak perlu. Komunikasi harus fokus dan relevan, menghindari informasi yang tidak perlu yang membingungkan pasien. Kelima, melindungi privasi dan keamanan informasi. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan dan data pasien, termasuk informasi kesehatan yang sensitif selama proses telenursing. Keenam, keterampilan komunikasi yang kompeten. Perawat harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk dapat menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif kepada pasien, serta memahami kebutuhan mereka. Penggunaan teknologi yang tepat, memiliki dan menggunakan teknologi yang sesuai dengan pendukungan interaksi antara perawat dan pasien, serta memastikan bahwa semua pihak dapat mengakses dan menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Adapun penerapan telenursing di Indonesia. Pertama, potensi dan kebutuhan. Telenursing memiliki potensi besar untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Hal ini sangat relevan mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan distribusi layanan kesehatan yang tidak merata. Selanjutnya, dukungan teknologi. Kemajuan teknologi seperti penggunaan internet, komputer, dan smartphone memberikan peluang untuk mengembangkan telenursing secara maksimal, namun saat ini pemanfaatan teknologi tersebut dalam pelayanan kesehatan masih belum optimal. Selanjutnya, tantangan sumber daya. Penerapan telenursing di Indonesia belum berjalan dengan baik karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan dari pemerintah yang belum maksimal. Untuk mengatasi keterbatasan ini, bisa dimulai dengan menggunakan peralatan sederhana seperti telepon rumah dan smartphone. Selanjutnya, ada regulasi dan standar praktik. Diperlukan regulasi yang jelas dari pemerintah dan organisasi profesi untuk mengatur praktik telenursing, termasuk pembuatan standar praktik, kode etik, dan panduan telenursing. Yang terakhir, dampak positif. Penerapan telenursing memberikan dampak bagi pasien, perawat, dan pemerintah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kesehatan. Adapun masalah yang berhubungan dengan telenursing. Pertama, kesulitan dalam penggunaan teknologi. Banyak perawat dan pasien mungkin mengalami kesulitan dalam penggunaan teknologi yang diperlukan untuk telenursing, terutama jika mereka tidak memiliki pelatihan dan pengalaman yang cukup. Kedua, kegagalan teknologi. Masalah teknis seperti gangguan jaringan, perangkat yang tidak berfungsi, atau kesalahan sistem dapat menghambat komunikasi antara perawat dan pasien yang dapat berdampak pada kualitas keperawatan. Ketiga, kurangnya petunjuk dan dukungan.
Terdapat kekurangan dalam petunjuk penggunaan teknologi dan dukungan bagi perawat dan pasien yang dapat menyebabkan kebingungan dan frustasi. Keempat, masalah etika dan kerahasiaan. Telenursing menghadapi tantangan dalam menjaga kerahasiaan informasi pasien dan memastikan bahwa persetujuan yang diinformasikan, informed consent, diperoleh dengan benar. Kelima, komunikasi yang tidak memadai. Dalam komunikasi jarak jauh, terdapat risiko terjadi kesalahan dalam memahami kondisi klinis pasien yang dapat menyebabkan kesalahan klinis. Keenam, keterbatasan referensi visual. Ketika komunikasi dilakukan tanpa video, perawat mungkin kesulitan dalam memahami komunikasi nonverbal pasien yang dapat menghambat penilaian kondisi mereka. Ketujuh, masalah kebijakan dan regulasi. Adapun tantangan dalam hal kebijakan dan regulasi yang mengatur praktik telenursing yang dapat membatasi implementasi dan pengembangan layanan. Yang terakhir, biaya dan sumber daya. Faktor biaya dan kesediaan sumber daya manusia yang terlatih dalam teknologi informasi juga menjadi hambatan dalam penerapan telenursing secara luas. Dapat kita simpulkan, dari tinjauan literatur mengenai penerapan telenursing menunjukkan bahwa telenursing memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan akses ke perawatan, menekankan biaya, dan meningkatkan hasil akhir dari perawatan kesehatan. Meskipun teknologi dapat mempengaruhi hubungan antara pasien dan perawat, telenursing tetap dianggap sebagai bentuk asuhan keperawatan yang legal, karena melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemikiran kritis perawat. Di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan, telenursing dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah kurang meratanya pelayanan kesehatan. Namun untuk mengimplementasikannya diperlukan regulasi dari pemerintah dan organisasi profesional, termasuk standar praktek, kode etik, dan pendahuluan telenursing. Yang jelas, penerapan telenursing diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pasien, perawat, dan pemerintah, serta meningkatkan efisiensi sistem kesehatan masyarakat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.